lagi di Podcaster, podcastnya Himaproter episode kelima. Ngomong-ngomong, podcaster kali ini bakalan dibajak dulu sama Xchill dan juga Infochill bersama aku, Yusuf Lazi, Vapet 60 selaku Xchill Himaproter. Dan di podcast kali ini, kita bakalan bahas topik yang relate banget sama mahasiswa IPTP. Khususnya mahasiswa IPTP 60. Topiknya yaitu Life After PKU. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian di sini. Selain ada narasumber juga, di sini kita ditemenin sama penonton bayaran setia Himaproter. Boleh dong suaranya? Semoga semangatnya tetap terjaga sampai akhir. Dan buat teman-teman penonton setia Himaproter, penonton setia podcaster, stay tune sampai akhir video. Oke, kembali lagi ke topik. Tadi aku udah sebutin topiknya apa, dan gak afdol kalau aku nggak kenalin narasumbernya. Di kali ini aku ditemenin sama dua orang wanita cantik tentunya. Satu dari program studi THT, satu lagi dari program studi TPT. Halo Diana dan juga Nisina. Hai. Oke, gimana nih kabarnya sekarang? Boleh dong ya sedikit rujakan lah ya, kenalan gitu. Dan juga gimana kabarnya hari ini? Oke. Halo podcaster semua, halo penonton. Kalau kabar dari aku sih alhamdulillah kabar baik. Dan tadi kuliah dari pagi sampai sore sih cukup padat ya, cukup menguras energi juga. Tapi kembali excited karena aku sekarang duduk di sini ketemu Aziz sama Diana dan juga teman-teman semua di sana. Oke, Diana gimana nih kabarnya? Aku sama juga sih kayak Nisrina. Hari ini lumayan padat tapi seru banget karena ada kesempatan buat ketemu sama teman-teman dari eksternal cilik ya, dan juga senang banget sih jadi narasumber di podcast. Oke, mungkin aku pengen tahu deh, tadi sebelum kesini tuh ngapain aja sih? Kegiatan terakhir deh ngapain? Kalau aku kebetulan baru selesai praktikum, Diana. Kalau kamu lagi ngapain? Kalau aku tadi habis piket sapi perah, jadi kayak aku tadi habis kasih makan sapi, mandiin sapi ya gitu deh, seru banget. Oke, yang satu ya pasti praktikum lah ya, yang satu ke kandang terus nih kayaknya. Oke, tadi aku udah spill dikit ya soal topiknya. Topik kita bakalan bahas life after PKU. Dan ya kita juga sama-sama angkatan 60 nih gitu kan. Yang mana kita sekarang lagi di masa transisi dari PKU ke departemen gitu loh. Dan juga teman-teman kayaknya bakal relate banget nih. Teman-teman podcaster 60 nih bakal relate banget sama topik kita kali ini. Oke, mungkin di PKU kita yang beberapa tuh pada leha-leha, masih bener-bener senggang gitu kan. Dan di departemen banyak banget tantangan, banyak banget rintangan, dan banyak banget hal-hal baru yang terjadi. Pertama deh, culture shock gak sih kalau ngomongin perpindahan ini gitu loh. Karena kita dari SMA ke PKU aja kadang masih homesick gitu loh, tiba-tiba ngerasa capek gitu kan dengan perbedaan tugasnya gitu kan. Tapi kalau sekarang nih dari Nisina dan Diana dari PKU ke departemen gitu. Of course, nggak sih, kayak pasti ada culture shocknya. Kalau misalkan dari aku sih mungkin waktu kita PKU itu mungkin dari praktikum itu sendiri, terus jam perkuliahannya itu kan belum sepadat di masa kita di departemen sekarang kan Diana. Jadi culture shock itu pasti ada, kayak praktikumnya udah kayak mulai banyak banget. Kayak kita seminggu kuliah 5 hari tapi praktikumnya bisa 6 kali gitu. Sedangkan waktu PKU tuh masih banyak waktu-waktu luang yang kita bisa isi di kegiatan lain. Kalau misalkan di departemen itu udah lebih padat banget. Jadi culture shocknya itu di pembagian waktunya aja sih, skala time managementnya kayak gitu. Oke. Tadi tuh kayaknya buat Nisrina bahasnya laprak terus ya. Ini kalau Diana gimana nih? Karena sebenarnya aku kebetulan juga satu prodi gitu loh sama Diana. Produksi. Kita kayaknya sesenggang itu ya. Sebenarnya nggak senggang juga nggak sih, tapi kayak emang kita tuh sibuk tapi fun gitu. Kayak di semester awal kita ada melihara ayam ya, jadi kayak baru masuk departemen tuh langsung tahu gitu loh gimana cara ngelola ayam dengan baik, cara melihara ayam dari diosnya sampai gede gitu. Terus kayak fun sih, jujur seru sih. Dihalusinnya fun gitu. Fun. Jadi mungkin dari sini kita juga udah bisa ngelihat maksudnya produksi ternak dan THT ternak tuh kesibukannya itu di skala yang berbeda. Kalau THT itu di perpraktikuman dan perlaprakannya, kalau misalkan produksi lebih ke kandang Ke lapangnya. Iya pastinya. Dan ya mungkin buat teman-teman THT yang nonton,
Kalau Relate nggak? Iya relate dong pastinya. banget dong. Gak mungkin. Pasti banyak banget laprak gitu. Dan buat teman-teman TPT ya stay tune aja ya. Kayaknya kita juga di semester berikutnya nggak bisa ngomong kayak gini gitu loh. Kita bakalan banyak banget juga gitu loh kegiatan dan juga tugas-tugas yang bakalan menanti kita nanti di semester berikutnya. Oke, next mungkin culture shock pasti ada gitu kan. Dan aku tuh sering banget nih ngedengar banyak teman-teman IPTP 60 yang selama ketika dia masuk di departemen gitu loh, dia tuh ngerasa kayak ih aku salah jurusan loh. Terus ngerasa kayak aku tuh bukan di sini gitu loh posisinya gitu kan. Betul aku juga gitu. Tapi kalau Nisrina dan juga Diana gimana nih? Ngerasa hal yang sama atau enggak sih sebenarnya? Kalau aku iya sih, apalagi fun fact-nya adalah TPT tuh pilihan kedua aku di PB. Jadi kayak pas awal masuk departemen tuh kayak shock banget kan, karena ternyata banyak banget ke lapang ya, terjun lapang langsung, terus praktek langsung, kayak hafalan juga. Tapi seru sih karena dapat teman-teman yang alhamdulillah suportif dan kayak ngerangkul banget di departemen gitu sih. Iya. Kalau dari aku sendiri ya Zi dan Didi, karena mungkin dari kalau misalkan THT itu kan lebih ke praktikumnya yang banyak banget kan, dan itu yang menjadikan aku kayak oh jadi di THT kayak gini nih. Sama juga THT itu merupakan pilihan kedua aku. Mungkin teman-teman di sana juga banyak yang sama nggak sih, tapi dalam menentukan pilihan kedua pasti kita nggak asal pilih juga dong. Betul. Kita udah research, kita cari tahu juga pilihan kedua kita ini tuh seperti apa. Dan ketika masa PKU kita belum mendapatkan materi yang banyak tentang jurusan yang kita ambil, lalu sekarang kita udah di departemen, itu pasti ada yang kayak ini salah nggak sih? Tapi so far so good ya. Maksudnya bisa so far tuh so good, maksudnya bisa adaptasi dengan baik dan excited sih, malah makin kayak wah aku nyaman banget nih, udah jatuh cinta sama jurusan yang sekarang kayak gitu. Jujur kayak karena aku pun gitu loh, aku juga sama nih kayaknya di posisi Nisina sama Diana. Jujur aku pun Fapet ataupun TPT itu juga pilihan kedua gitu loh. Pilihan pertamaku ya adalah ya, udah aku lupain gitu loh. Tapi ya jujur aku juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Pada awalnya juga ngerasa kayak kok aku di sini ya gitu loh. Aku kayak tersesat gitu kan. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya, gimana caranya teman-teman gitu loh, gimana cara Diana juga Nisrina buat menerima itu gitu sejauh ini gitu kan. Mungkin sebagian orang ngerasa masih sulit gitu loh buat menerima itu gitu kan, bahkan kayak nanti bakal tiba-tiba ada yang batik setir gitu kan. Tapi gimana sih cara kalian nerima semua itu gitu? Kalau dari aku pribadi sih ya, maksudnya cara penenang yang utama itu dengan sadar sih bahwa ini tuh takdir kita tuh di sini. Jadi kayak dijalanin aja. Misalkan kita lagi di titik kayak wah ternyata kayak gini begini ya, nggak sesuai sama harapan, ya udah dijalanin aja dengan pemikiran bahwa ya ini pasti selesai juga kok. Kalau misalkan terus kayak berkeluh tanpa kita hadapi dengan solusi dari kita sendiri juga, ya kapan selesainya juga. Jadi dengan sadar sih bahwa di sini udah takdir dari yang di atas, jadi berusaha dijalanin aja dengan senang hati kayak gitu kalau dari aku. Oke, kalau aku sendiri tuh aku percaya kalau perjalanan itu sumber pembelajaran gitu. Jadi kayak proses aku sampai di sini tuh bukan hal yang gampang. Kayak banyak banget rintangan dan mungkin banyak juga teman-teman yang mau gitu loh di posisi aku, apalagi masuk IPB, kayak kampus terbaik. Siapa sih yang kayak wah, ya kan? Ibaratnya kayak top univ di Indonesia kan, kayak bangga banget ya. Jadi kayak waktu proses menerima juga gitu sih, kayak hadapi apa yang ada di depan dan yaudah nikmatin aja, karena benar kayak disampaikan Nisrina, semuanya tuh ada waktunya, jadi bakalan selesai juga gitu sih. Rating dong 100/100 berapa sih? 100/100. Berapa per 100 gitu? Oke. Apanya nih? Apa ya? Menerimanya dan sekarang di Fapet gitu loh. Oke. Setelah ngejalanin beberapa bulan di departemen. Kalau kamu berapa nih? Kalau aku sih udah 100% ya, karena kayak ya udah semester 3 juga, kayak mau gimana lagi udah dihadapin kan. Apalagi kayak makin kesini tuh udah nentuin gitu loh, nanti karirnya mau gimana, kita mau lanjut kemana, itu udah harus ditentuin dari sekarang. Jadi kayak udah jalanin aja, udah yakin gitu. Jadi aku 100 sih, jujur ya, kalau buat sekarang. Nggak tahu nanti. Semoga nggak berubah ya. Oke. Semoga nggak berubah Diana. Karena kalau misalkan aku pribadi itu 90%, karena masih ngasih ruang Masih ada nih. biar dia tumbuh aja dengan sendirinya. masih Kayak masih ini dikit semester lagi. depan masih dikit-dikit. Tapi ya itu udah sangat mencintai dengan jurusan sendiri. Oke. Oke, Mas Salman. Oke. Deal. Oke. TPT, THT. Aku pengen denger nih suara penonton yang dari TPT, mana suaranya? Yang dari THT. Banyakan yang THT. Easy Diana.
Ya begitulah ya. Oke, next. Mungkin ya selama di departemen juga gitu loh. Kita kan tadinya ya kalau kita balik lagi ke topik life after PKU gitu kan. Laprak pasti dong ya buat THT makin banyak gitu. Tapi buat TPT pasti turun lapangnya gitu loh, yang praktik langsungnya gitu makin banyak gitu. Pernah burn out gak? Pernah sih. Iya. Dan contoh kecil apa sih burnout yang teman-teman rasain gitu, penyebabnya dan mungkin cara mengatasi burnout itu gitu loh. Mungkin beda-beda ya setiap orang, tapi kalau dari Diana dan juga dari Nisrina tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin kalau dari aku sendiri ya kan jujur perkuliahan ini gak cuma tentang kuliah kan, apalagi kalau misal kalian aktif di ormawa atau kepanitiaan gitu kan, pasti ada hal yang buat kalian capek dan itu hal yang wajar gitu loh. Jadi sekarang aku tuh lagi belajar aja kalau misal burn out, oke, kita terima aja karena emang perasaan kita tuh harus dirayakan, mau senang, mau sedih, mau marah, mau kecewa juga, ya udah kita terima perasaan kita biar nantinya juga let it flow aja gitu. Ya udah kita jalan ke depan, udah tenang, udah ikhlas gitu sih. Jadi ya burnout pasti pernah sih, tapi it's masih aman gitu. Oke, di sini gimana? Kalau misalkan dari aku pribadi kan ya, mungkin burnout itu lagi di masa dekat-dekat ini. Kayak kita kan sekarang lagi MPD ya. Kita lagi masa MPD. Agak terus sensitif ya kayaknya bahasannya. Kita lagi masa MPD dan juga kita apalagi dari THT itu sendiri banyak laporan-laporan yang harus dikerjakan. Di samping itu ada juga presentasi-presentasi dalam waktu dekat. Jadi burnout tuh datang pada saat seperti itu, kayak aduh nih ada tugas ini juga, tapi besok harus presentasi. Tapi ya balik itu tadi, kalau misalkan kita cuma kayak keluh terus tanpa ada solusi yang kita kasih dari diri kita sendiri, ya itu nggak akan selesai. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain kayak ya mulai dicicil satu dan itu lama-lama juga akan selesai kayak gitu sih kalau misalnya. Jadi kayak aku tadi bilang, kalau terima perasaan, tapi jangan cuma diterima perasaannya, kita juga harus cari solusinya gitu. Biar ya udah, kalau misalnya kayak pernah nggak sih kalian ngerjain laprak sambil nangis, atau kayak berangkat kuliah sebelum pagi-pagi udah nangis dulu kayak ini benar-benar gue harus kuliah jam segini gitu. Dong. Jadi kayak oke aja gitu loh, iya kan, oke aja kan gitu sih. Oke. Tadi Nisrina sempat singgung ya, kita lagi MPD nih. Betul. Aduh, kita lagi MPD guys. ada laporan juga, ada laprak. Terus praktikum TPT ke kandang terus nih gitu kan. Pasti hal-hal berkaitan sama hal itu mungkin erat banget hubungannya sama time management gitu. Basic sebenarnya gitu kan. Tapi buat teman-teman Vapet atau teman-teman IPT P60 gitu loh yang mungkin ngerasa sekarang masih bingung buat ngatur waktu mereka gitu kan. Boleh dong kasih deh tips and triknya gitu loh, gimana berbagi gitu. Kalau misalkan dari time management ya Zi, mungkin itu aku juga lagi sambil belajar untuk memenuhi hal tersebut. Jadi mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah dari skala prioritas. Kapan urgensinya itu kita lihat mana kegiatan atau mana pekerjaan yang harus selesai dalam waktu cepat, mana kegiatan yang waktunya masih lama nih, tapi kalau misalkan dinanti-nantiin akan jadi hal yang menumpuk banget, itu bisa kita dahulukan. Jadi pemelotingan urgensi, ketepatan mana yang harus kita kerjakan itu menjadi salah satu kunci juga, dan itu yang sedang coba aku terapkan untuk membuat time management yang lebih baik lagi. Mungkin Diana gimana? Kalau aku sih mungkin sekarang karena udah ada MPD gitu ya, terus kuliah juga lagi padat, aku ya buat weekly planner gitu sih. Jadi mungkin salah satu, selain kita nentuin skala prioritas, kita juga harus tahu nih dalam 1 minggu ini kita mau ngapain aja, ada apa aja yang harus kita hadapin gitu. Jadi biar pas kita ngejalanin juga, aku udah bersiapin ini, aku udah prepare ini, jadi kayak yaudah kita jalanin gitu sih. Terus jangan sampai jadi beban kelompok guys, karena banyak banget hal yang kayak gara-gara kita nggak bisa time management gitu kan, jadi kayak kita menyusahkan orang lain, dan itu jangan sampai sih. Jangan banget sampai. sih, kalau weekly planner tuh penting banget karena kadang tuh kita tuh ngerjain hal-hal yang kayak terlintas di pikiran kita aja kan, dan itu biasanya itu hal-hal yang besar yang ngeganggu pikiran kita, tapi dengan kita ngebuat wiki plan, hal-hal kecil tuh juga bisa tercatat kan, dan itu jadi nggak ketinggalan. Mungkin itu tips juga buat teman-teman semuanya. Oke, di notes ya podcaster semuanya. Dan aku tuh sebenarnya keinget ini loh, ada kalau nggak salah tuh satu penugasan yang ceritain, yang isinya tuh kita diminta ceritain satu momen spesial gitu loh, atau mungkin hal yang pengen kita share gitu loh. Kalau nggak salah itu penugasan MC atau apa gitu loh. Ada pernah pengen tahu dong kan, kalau kemarin kan dia di video aja, tapi pengen disebutin lagi deh. Ada nggak sih satu momen atau satu peristiwa yang pengen teman-teman share gitu loh? Dan mungkin
itu jadi hal yang memang menarik juga gitu loh untuk didengar sama teman-teman yang lain. Ya, mungkin kalau aku itu pertama proses aku masuk IPB sih. Jadi aku tuh bukan dari sekolah yang wow atau kayak salah satu 100 SMA terbaik di Indonesia, dan bahkan aku sama sekali kayak nggak expect bakal masuk IPB. Jadi waktu itu nekat aja daftar IPB jalur ketua OSIS, dan di SMA aku tuh belum ada gitu yang pernah lolos di IPB jalur itu. Tapi buat pertama kalinya aku bisa ngewakilin SMA aku masuk IPB, dan itu langsung diterima juga. Masuk ke FAPET. Itu juga jadi alasan aku kenapa kayak walaupun aku pernah ngerasa salah jurusan, tapi itu tuh jadi kayak pengingat aku kalau prosesnya tuh nggak gampang. Kayak itu udah hal yang wow banget buat bisa aku pertahanin sampai sekarang. Terus yang kedua adalah pengalaman barunya. Kayak aku paling ingat pas handling sapi, aku senang banget walaupun aku nggak bisa narik sapinya. Tapi kayak itu tuh hal-hal kayak aku jadi penasaran gitu loh, kedepannya bakal ada apa lagi ya, kedepannya praktikumnya ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak itu sih yang paling berkesan menurut aku ya selama masuk di departemen ini. Oke, gimana? Kalau dari aku pribadi mungkin ada beberapa yang sama kayak Diana. Maksudnya ketika kita sudah berada di titik seperti ini kan, apa yang bisa kita bagikan adalah bagaimana cara kita bisa di titik sekarang. Dan itu kalau di flashback ke belakang, aku juga berasal dari SMA yang bukan seperti pada umumnya, karena aku adalah MAN guys, Madrasah Aliyah Negeri, bukan SMA negeri pada umumnya. Dan aku juga sama kayak Diana, masuk sini juga lewat jalur ketua OSIS juga. Dan pada saat itu belum ada juga di SMA aku, di MAN, yang lulus ke IPB lewat jalur tersebut. Jadi sama. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi untuk pengalaman pertama kali, tadi kan udah sempat aku singgung ya bahwa ini tuh bukan pilihan pertama aku, pilihan kedua. Dan juga jalur ketua OSIS itu pada saat itu pengumumannya itu setelah SNBP. Mepet sama UTBK, mepet banget sama UTBK. Betul. Jadi pada saat SNBP tuh ketika ngebuka pengumuman gagal, pasti dong Diana relate banget kan. Oke, aku juga sedih. Sedihnya itu ada banget teman-teman. Mungkin teman-teman di sana juga ada dong yang maksudnya nggak lolos SNBP dan keterima di IPB lewat berbagai jalur. Tapi kayak gagal di situ tuh nggak ngebuat berhenti. Jadi ketika aku pernah dengar kata-kata gini teman-teman, kegagalan itu kesuksesan itu akan lebih dirasakan tuh sama orang yang pernah gagal dulu. Karena mereka akan lebih ngerasa kayak, ih dulu aku di titik nggak bisa loh di titik ini, tapi sekarang aku udah berproses dengan diri aku sendiri, dengan adaptasi dengan lingkungan, saya bisa di titik sekarang. Dan itu sekarang yang lagi terjadi sama kita mungkin ya, sama kamu juga sih. Kayak sekarang kita udah di titik ini. Kalau untuk pengalaman baru yang aku dapatkan di THT ya, mungkin aku belum pernah praktikum atau misalkan membahas telur yang benar-benar sampai ke cangkang-cangkang ya teman-teman. Kayak diukur kerabang telurnya tebelnya berapa, putih telurnya tingginya berapa, terus kandungan pada susu lemaknya berapa, ininya berapa. Itu pengalaman yang baru banget sih, dan aku senang banget bisa dapet pembelajaran itu di THT FAPET IPB. Wow, keren banget sih dua narasumber kita. Mungkin kita udah mau selesai nih. Kalau pengen gibah loh. Tapi ya tidak kayaknya mungkin nanti kan. mau close dulu ya Zi. Ya, nanti kita di belakang aja. Backstage. Next-nya. Oke, mungkin tadi udah di-share juga banyak hal gitu kan. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, mungkin aku pengen dong dari Nisrina ataupun Diana kasih ya pesan lah mungkin ya buat teman-teman IPTP 60 yang mungkin sekarang lagi burn out gitu, lagi capek banget nih rasanya gitu loh, lagi linglung segala macem gak karuan gitu loh. Mungkin boleh dari siapa dulu nih? Oke, mungkin kalau misalkan dari aku pribadi, kita semua di sini tuh lagi sama-sama berproses, lagi sama-sama untuk menjadi lebih baik, dan lagi sama-sama untuk berkembang bersama-sama. Mungkin ketika kita sedang ingin melakukan atau mencoba hal-hal yang baru atau hal-hal yang sedang ingin kita lakukan, ada perasaan sedih, kecewa sama diri kita sendiri, dan itu pun adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai ketika kita lagi sedih, lagi brain outnya itu tadi, kita berlindung di balik kata-kata mental health dan doing nothing, kayak tidak melakukan apapun untuk membuat hal itu selesai. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa atasi dengan kayak terus berada di lingkungan yang positive vibes, pelan-pelan keluar dari lingkungan yang toxic, yang kalian semua tuh nggak nyaman di situ. Kayak kalian harus bisa menciptakan lingkungan di mana kalian merasa nyaman, dan di situ kalian akan bertumbuh juga gitu. Jangan stuck di situ-situ aja. Kalau misalkan dari aku kayak gitu sih. Oke, kalau dari aku mungkin
namanya juga kita adaptasi di lingkungan yang baru tuh nggak mudah ya teman-teman. Jadi kalau pesan dari aku, semua kamu harus dirayakan gitu. Kalau nggak kamu yang merayakan, siapa lagi gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu orang buat ngerti kita, tapi kita bisa mulai buat ngerti diri kita sendiri. Kayak kita maunya apa, kita senangnya apa, atau kayak boleh kita tuh nggak harus selamanya bilang oke atau oke iya gitu. Kalian boleh nolak, kalian boleh menarik diri kalian dari halayak ramai gitu. Jadi kayak safe place buat diri kalian, biar yaudah kalian jalaninya enjoy. Dan jangan sampai kalian lupa kalau kita tuh di sini keluarga. IPTP 60, FAPET 60, NTP 60 mungkin ya. Itu kan kita keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, please jangan dikip sendiri. Teman-teman pasti di sini banyak yang peduli dan kita pasti bisa sharing-sharing juga. Betul banget, setuju banget sih. Aku juga setuju banget. So, di notes ya teman-teman podcaster sekalian. Dan mungkin itu aja ya kayaknya obrolan kita pada hari ini. Dan mungkin buat teman-teman podcaster yang pengen sharing banyak hal gitu, boleh dong diramein kolom komentarnya di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin karena tadi kita udah cek semangatnya penonton bayaran. Aku pengen cek lagi deh gitu loh. Mana dong suara penonton bayaran? Itu aja, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Nisina, terima kasih banyak buat Diana, dan juga buat penonton bayaran setiap podcaster. Udah episode 5 nih. Mungkin itu aja dari kita. See you. Dah.